Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana cara mendakwahi rekan kerja yang mendengarkan musik, kadang sambil berkaraoke, sementara kita berada di dalam satu ruangan dan saya merasa terganggu. Mohon arahannya Ustadz. Masya Demikian Allah. pertanyaan. Nah, jemaah rahimakumullah. Ya, ini sudah kasus ya. Tadi yang pertama juga kasus ya. Mendakwain teman kita yang mendengarkan musik umpamanya sambil berkaraoke yang juga mengganggu kenyamanan kita di ruang kerja. Ya kita sampaikan kepada dia umpamanya tentang keutamaan mendengarkan Al-Quran Karim. Kita nggak bicarakan musik dia. Umpamanya kita ngobrol sama dia. Mas, dalam sehari antum itu berapa jam mendengarkan Al-Quranul Karim? Pertanyaan seperti ini menggugah hati dia. Karena ada orang tadi yang dengerin musik berjam-jam. Olahraga dengerin musik, di jalan dengerin musik, di kantor dengerin musik, mau tidur dengerin musik, Quranul Karim. Karena memang susah untuk berkumpul, nggak mungkin berkumpul. Cinta kepada musik dengan cinta kepada Quranul Karim. Kita ajak dia seperti itu. Untuk merenungkan kondisi dia. Lalu kita tanyakan kepada dia, umpamanya, antum tahu nggak mas? Dengarkan Al-Quran atau baca Quran satu huruf itu dapat apa? Ini menjadi sarana untuk menghidupkan hati dia. Tapi ada hal yang penting. Apakah teman ini sholat atau tidak? Sehingga kalau kita bicara tentang musik kepada orang yang nggak sholat, ya kita salah. Kenapa? Dia ini benerin dulu sholat. Kita ajak dia sholat. Apa gunanya dia berhenti dengerin musik tapi dia nggak sholat? Maka kita perlu memahami tentang tahapan-tahapan dalam berdakwah. Kita udah bicarakan di awal itu bagaimana awal dakwah itu dimulai dengan tauhid, kemudian sholat, kemudian rukun Islam yang lainnya. Maka lihat kondisi orang tersebut. Teman kita sholat nggak? Kalau ternyata dia nggak sholat, ya berarti sholatnya dulu yang kita benar. Kita dakwain dia. Dengan cara dia bicara tentang keutamaan sholat ya. Kalau hukum dia udah tahu hukum sholat. Tinggal bagaimana sekarang tentang keutamaan sholat dan hikmah dari sholat tersebut ya. Bagaimana nanti yang awal dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Baru pindah ke masalah musik. Kemudian setelah itu ketika orang ini kita udah bicarakan di awal. Kondisi orang itu ada tiga. Ada orang yang bodoh tapi dia cinta kepada kebaikan. Cukup dikasih tahu hukum, dia nerima. Ada kondisi orang yang sudah tahu sama hukum tapi dia sedang malas aja masalahnya. Sedang futur, imannya sedang turun. Nah, tugas kita adalah bagaimana memotivasi dia. Kalau hukum dia udah tahu. Bagaimana memotivasi dia? Ada kondisi ketiga, nih orang dia nggak suka sama kebaikan, menentang kebaikan, dan suka berdebat. Maka kita harus siapkan ilmu. Berarti orang ini harus diajak dialog gitu loh. Jadi lihat kondisi siapa yang kita ajak berdakwah. Kemudian lihat juga jangan hanya melihat kepada kemungkaran yang dia lakukan, tapi kondisi dia secara agama ini gimana? Oh dia orang yang taat, dia orang yang baik, cuma punya masalah di satu sini. Berarti hanya ini yang perlu diperbaiki. Tapi kalau ternyata dia punya masalah yang besar, tadi dia nggak sholat, maka sholatnya dulu yang diperbaiki. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah.